Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum ke-6, yaitu ujian ANOVA 2 jalur TUE ANOVA. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Sinifetika Sari Ibrahim, Syarifah Aini Kamila, Yazaki Mubarok, dan Hairudin Miftah. Nah, langsung saja pada pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial guna mengetahui pengaruh model pembelajaran dan asal sekolah terhadap skor kemampuan berpikir kritis KBKR siswa. 3 model pembelajaran yang dibandingkan dalam penelitian ini yaitu Think Pair Share atau TPS, Think Pair Share Question, TPSQ, dan konvensional. Selain itu, asal sekolah siswa juga dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu SMP, MTS, dan pesantren dinia. Melalui analisis statistik, termasuk ujian normalitas, homogenitas, dan ANOVA 2 jalur, diharapkan diperoleh gambaran mengenai sejauh mana perbedaan model pembelajaran dan latar belakang asal sekolah mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, selanjutnya ada data nilai siswa. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu dari 3 sekolah, dari SMP, MTS, dan pesantren dinia, di mana masing-masing siswa, masing-masing tabel ini ada 20 orang siswa. Nah, lanjut pada bagian tabel Weiner tentang keterkaitan model pembelajaran, skor kemampuan berpikir kritis, dan faktor asal sekolah. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana kemampuan berpikir kritis atau KBKR siswa dianalisis berdasarkan 2 faktor utama, yaitu model pembelajaran dan asal sekolah. Nah, masing-masing kombinasi antara model pembelajaran dan asal sekolah diberi kode tertentu untuk memudahkan analisis. Misalnya, KBKR TPFS mengacu pada kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan model Think Pair Share atau TPS dan berasal dari sekolah jenis SMP. KBKR TPSM adalah untuk siswa dengan model TPS dari MTS. KBKR TPS PD merujuk pada siswa dari pesantren diniyah yang menggunakan model pembelajaran TPS. Hal yang sama juga berlaku untuk model pembelajaran lainnya dengan kode KBKR TPSI S, KBKR TPSI M, dan KBKR TPSI PD. Masing-masing mewakili siswa dari SMP, MTS, dan pesantren dinia yang belajar dengan model TPSI atau Think Pair Share Question. Dari kombinasi ini, kita bisa mengamati perbedaan skor KBKR berdasarkan interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah. Selain itu, terdapat juga data KBKR secara keseluruhan untuk setiap model pembelajaran tanpa memperhatikan asal sekolah, yaitu KBKR TPS, KBKR TPSQ, KBKR konvensional. Nah, data ini kemudian digunakan dalam uji ANOVA 2 jalur untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor, serta apakah ada interaksi antara keduanya yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk selanjutnya, analisis data akan dipresentasikan oleh Saudari Syarifah Aini Kamila. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum melakukan uji ANOVA 2 jalur atau TUE ANOVA, kami menguji terlebih dahulu apakah data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas sehingga dihasilkan hipotesis penelitian yang menjadi dasar dalam uji ANOVA 2 jalur ini. Hipotesis pertama, menyangkut pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran Quran Hadis. Adapun rumusannya sebagai berikut. H01 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran yang digunakan, yaitu TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian H02 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan faktor asal sekolah, SMP, MTS, dan pesantren dinia. H1 kedua, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis Quran Hadis siswa berdasarkan faktor asal sekolah yaitu SMP, MTS, dan pesantren dinia.
Kemudian H03 tidak terdapat interaksi antar model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. H1 ketiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis Quran hadis siswa. Nah, dalam asumsi normalitas dan homogenitas, kami menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk terhadap residual standar. Hasil dari Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 dan hasil Shapiro-Wilk adalah 0,450. Berdasarkan tabel test of normality, maka terlihat bahwa nilai residual standar pada kedua metode, yaitu baik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 dan Shapiro-Wilk adalah 0,450, keduanya lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian, nilai residual standar berdistribusi normal. Kemudian dapat dilihat seperti gambar pada normal QQ plot of standard residual score, terlihat bahwa sebagian besar data nilai residual standar dari skor KBKR siswa berada di sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual standar dari hasil belajar Quran hadis siswa berdistribusi normal. Selanjutnya untuk between subject faktor akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Syarifah ini Kamilah. Selanjutnya untuk between subject factor. Berdasarkan analisis between subject factor, terlihat bahwa terdapat tiga jenis model pembelajaran yang diterapkan di tiga kelas, yaitu TPS dengan kode 1 sebanyak 20 siswa, TPS Ki dengan kode 2 sebanyak 20 orang, dan konvensional dengan kode 3 sebanyak 22 orang. Asal sekolah kategori SMP dengan kode 1 sebanyak 25 siswa, kategori MTS dengan kode 2 sebanyak 22 siswa, kategori pesantren diniyah atau PD dengan kode 3 sebanyak 15 siswa. Kemudian adapun pada tabel deskriptif statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau mean dari skor KBKR siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, TPS Ki, dan konvensional berdasarkan asal sekolah pada kategori SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Terlihat bahwa rata-rata skor KBKR siswa di kelas TPS yang asal sekolahnya SMP adalah 80,625. Kemudian skor KBKR TPS MTS adalah 81,666 dan skor KBKR TPS PD adalah 75. Selanjutnya untuk Levin test akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Yezaki Mubarak, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Feridunipta. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang uji homogenitas atau Levin test of equality of error varian. Berdasarkan tabel Levin test of equality error varian, terlihat bahwa nilai based on ya, yang pertama ini adalah 0,184. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variasi nilai dari variabel hasil dari skor KBKR adalah homogen karena persyaratan normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur dapat dilakukan. Nah, output ini, sebelum membahas output ini, mari kita menguji hipotesis penelitian. Yang pertama,
H0 H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSI, dan konvensional. H1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran. Lalu hipotesis kedua, H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah. H1 terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah. Nah, lalu hipotesis yang ketiga, tidak terdapat interaksi H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. H1 terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari tabel tersebut, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan pada tabel test of between subject effect, model pembelajaran terlihat bahwa nilai signifikannya yaitu 0,058 yang berarti lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Lalu pada asal sekolah yang dimana nilai signifikannya 0,138 sama seperti tadi, dikarenakan 0,138 lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan faktor asal sekolah SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Lalu pada model pembelajaran asal sekolah, nah nilai signifikannya itu 0,826. Tentunya lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima, H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.